Bapak Ibu anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK-IAI, khususnya Bapak Johan Pinarwan, Bapak Severinus Indrawijaya, Bapak Hendradi Setiawan, Bapak Supriyono, dan Ibu Ersa Triwahyuni, anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pembicara pada acara dengar pendapat publik pada pagi hari ini. Bapak Ibu, anggota dan perwakilan dari dua asosiasi perusahaan asuransi di Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJI, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AAUI. Yang terhormat juga Bapak Ibu anggota Working Group PFRS 17, PSAK 74, dan seluruh Bapak Ibu peserta dengar pendapat publik DSAK IAI. Bapak Ibu yang berbahagia, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami karena jumlah peserta yang mendaftar mengikuti acara ini mencapai 700 peserta. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu selaku stakeholders dari Standar Akuntansi Keuangan yang setia menghadiri acara-acara DSAK seperti dengar pendapat publik, baik sebelum masa work from home maupun saat ini setelah dilakukan melalui online. Kami berharap Bapak Ibu tetap antusias mengikuti acara webinar ini. Mohon maaf juga karena tadi kami terlambat memulai acara. Public hearing adalah salah satu proses prosedur DSAK IAI setiap menerbitkan produk sebagaimana disyaratkan dalam peraturan organisasi IAI. Dengar pendapat publik pada hari ini terkait dengan amandemen draft exposure PSAK 74 kontrak asuransi yang sudah disahkan oleh DSAK IAI pada 4 Mei 2020. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu pembicara dari DSAK IAI, terlebih dahulu marilah kita simak bersama opening dan welcoming speech dari Bapak Profesor Mardiasmo, Ketua Dewan Pengurus Nasional DPN IAI. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Mardiasmo, saya persilahkan. Pramono, anggota Dewan Penasihat IAI dan sekaligus Wakil Ketua BPK Republik Indonesia, ini guru saya dan juga mentor saya, dan juga sekaligus pada pimpinan petinggi BPK yang berkenan hadir pada hari ini, rekan-rekan ketua dan anggota DSAK IAI, dan khususnya undangan dan peserta public hearing yang berbahagia, yang kurang lebih dari tadi dikatakan 700 peserta, teman-teman prominent people, para tokoh, para ahli, para praktisi, para pemerhati, semua di bidang perasuransian yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita taatinya, kita beri syukur pada Allah SWT atas kenikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual dalam rangka public hearing DSAK IAI amandemen draft exposure PSAK 74 tentang kontrak asuransi. Public hearing yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari due process prosedur penerbitan PSAK. Diharapkan para pemangku kepentingan dan peserta public hearing hari ini dapat memberikan tanggapan, masukan, rekomendasi bersama sehingga untuk penyempurnaan draft exposure ini sebelum nantinya diterbitkan menjadi PSAK. Jadi kami mohon sekali nanti ada masukan, ada tanggapan yang konstruktif sehingga betul-betul PSAK nanti setelah diterbitkan betul-betul sesuai dengan harapan kita semuanya. Juga public hearing ini diselenggarakan secara virtual melalui platform MS Team, jadi tadi ada sedikit gangguan teknis. Mohon maaf jika agak terlambat sedikit, dan juga di tengah pembatasan akibat pandemi sehingga mengerti panduan yang dengan ketentuan baru ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi yang diberikan kepercayaan untuk menyusun dan sekaligus menetapkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Jadi sebagai standar setter yang berlaku di Indonesia.
Terkait dengan acara public hearing pada hari ini, DSAKIAI telah mengesahkan amandemen draft exposure PSAK 74 atau DE PSAK 74 mengenai kontrak asuransi pada tanggal 4 Mei tahun 2020. Nah, amandemen DE PSAK 74 ini merupakan hasil adopsi dari exposure draft amendment to IFRS 17 insurance contract. Setelah sebelumnya DSAKIAI menerbitkan draft exposure PSAK 74 pada tanggal September 2018. Jadi sudah agak lama juga. PSAK 74 ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku pasar, terutama di industri asuransi. PSAK ini dapat mendorong transparansi dan sekaligus fairness yang lebih baik, serta mentransformasi banyak aspek dalam industri asuransi. Sekali lagi banyak transformasi, banyak aspek dalam industri asuransi ini. Sehingga penerapan PSAK ini pasti akan memberikan manfaat yang signifikan, terutama untuk jangka panjang. Penerapan standar ini akan berdampak pada hampir semua komponen utama dalam operasional bisnis asuransi. Mulai dari aspek akuntansi, saya ulangi, mulai dari aspek akuntansi, aktuaria, teknologi informasi, perpajakan, hingga sistem data yang lebih mutakhir. Sehingga dengan demikian tantangan bagi penerapan PSAK 74 memang tidak kecil. Saya ulangi, tantangan untuk penerapan PSAK memang tidak kecil. Karena itu saya menghimbau para pelaku pasar untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bapak Ibu, Pak Agus Joko Pramono yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak AJB atau Pak Agus Joko Pramono beserta pimpinan dan para petinggi BPK, sebagai Pak Agus Joko Pramono sebagai anggota Dewan Penasihat IAI dan juga sebagai Wakil Ketua BPK RI yang hari ini insya Allah berkenan memberikan sambutan dan sekaligus keynote speech dalam acara public hearing amandemen DE PSAK 74 dan juga menunjukkan dengan kehadiran para pimpinan dan petinggi BPK yang mendampingi Pak Agus Joko Pramono menunjukkan perhatian sangat besar dari BPK RI terhadap PSAK 74 kontrak asuransi. Sekali lagi terima kasih juga kepada para presenter dari anggota DSAKIAI yang sudah disampaikan oleh Bu Mia tadi, sehingga betul-betul bisa menyusun amandemen DE PSAK 74 ini. Terakhir kami mengimbau sekali lagi partisipasi aktif dari seluruh peserta public ini, tanggapan dan sekaligus masukan yang konstruktif dari Bapak Ibu pastinya akan sangat bermanfaat dalam proses penyempurnaan PSAK yang nanti akan kita terbitkan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan ridho pada Allah pada kita semuanya, sehingga betul-betul acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik, produktif, dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mardiasmo untuk sambutannya yang telah menyambut dengan hangat kehadiran seluruh peserta webinar. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama Bapak Ibu keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Joko Pramono selaku anggota Dewan Penasihat IAI dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Joko Pramono, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Mardiasmo, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Bapak Ibu anggota DPN IAI, Bapak Ibu anggota Dewan Konsultatif SAK IAI, Bapak Ibu anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK IAI, serta para undangan seluruh peserta webinar dengan pendapat publik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita dapat hadir dalam acara webinar dengar pendapat publik amandemen draft exposure PSAK 74 kontrak asuransi. Saya menyambut baik dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ini melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang terus aktif dan konsisten dalam melakukan proses konvergensi standar akuntansi keuangan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS). Terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 dan permasalahan akhir-akhir ini yang menimpa industri asuransi, kegiatan kita pada hari ini mempunyai makna penting sebagai bagian dari upaya kolektif kita dalam meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan khususnya terkait dengan kontrak asuransi. Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah menerbitkan draft exposure PSAK 74 kontrak asuransi yang mengadopsi IFRS 17 pada 26 September 2018, DSAK terus mencermati perkembangan yang terjadi dan selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2020 telah berhasil mengesahkan amandemen draft exposure PSAK 74 kontrak asuransi. Amandemen ini merupakan hasil adopsi dari exposure draft amendment to IFRS 17 insurance contract. Saudara-saudara sekalian, berkaca dari keterlibatan kami, Badan Pemeriksa Keuangan, dalam melakukan pemeriksaan investigasi dan perhitungan kerugian negara pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, kami mendapati bahwa betapa pentingnya profesi akuntansi dalam menetapkan positioningnya terhadap proses pengakuan, penilaian, dan disklosur terhadap pendapatan, aset, dan liability dari suatu entitas dalam kaitannya dengan inovasi produk-produk asuransi yang semakin kompleks dalam perikatannya maupun dalam bentuk hak dan kewajibannya. Dan juga kami melihat perlu ada korelasi yang jelas dan terukur antara kewajiban profesi akuntansi dan profesi aktuaria dalam kaitan dengan penyajian informasi yang akan digunakan oleh stakeholders yang membaca laporan keuangan guna pengambilan keputusan. Saat ini standar akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi adalah PSAK 62, IFRS 4, yang merupakan standar interim untuk menuju pada IFRS 17. Berdasarkan PSAK tersebut, entitas dapat menggunakan beragam praktik akuntansi untuk berbagai jenis kontrak asuransi dan memungkinkan pelaporan yang bervariasi. Hal ini tentu menyulitkan pemangku kepentingan dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi untuk pengambilan keputusan. Lebih lanjut, jika kita memperhatikan secara seksama terhadap berbagai jenis kontrak asuransi di seluruh dunia, maka kita dapat melihat bahwa kontrak asuransi tersebut dicatat dengan menggunakan kerangka pengukuran yang berbeda-beda. IFRS 17 atau Draft Exposure PSAK 74 yang akan menjadi standar yang baru ditujukan untuk menyelaraskan kerangka kerja pelaporan perusahaan asuransi di seluruh dunia, sehingga meningkatkan konsistensi penerapan standar, karakteristik kualitatif keterbandingan laporan keuangan industri asuransi, kemutahiran informasi terkait liability, resiko dan performance kontrak asuransi, dan transparansi atas informasi yang dilaporkan entitas. Selain itu, standar baru ini juga mengatur mengenai pemisahan yang jelas dan tegas antara pendapatan yang berasal dari bisnis asuransi dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi, sehingga para pemangku kepentingan mendapat informasi yang memadai dan relevan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan yang dibundling dengan fitur investasi. Namun demikian, perlu disadari bahwa penerapan IFRS 17 atau Draft Exposure PSAK 74 tidaklah mudah dan akan berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan keuangan asuransi. Antara lain karena penerapan standar yang bersifat principle based dan kompleksitas perhitungan aktuaria yang keduanya memerlukan kompetensi profesional yang memadai. Amandemen
Draft eksposur PSAK 74 tersebut bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menerapkan standar dengan memberikan kemudahan terhadap beberapa pengaturan yang sudah diatur di dalam IFRS 17 atau draft eksposur PSAK 74. Dan pada hari ini kita semua akan mendengarkan penjelasan langsung dari DSAK IAI mengenai amandemen draft eksposur PSAK 74 yang antara lain mencakup pengaturan mengenai pengecualian ruang lingkup, pemulihan arus kas akuisisi, penyajian dalam laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko, usulan tanggal efektif penerapan PSAK tersebut, dan modifikasi kelonggaran pada masa transisi. Untuk itu saya berharap melalui forum webinar dengan dengar pendapat ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bertukar pendapat oleh DSAK IAI dan para peserta dengan latar belakang mewakili pemangku kepentingan. Semakin banyak jumlah dan kualitas partisipasi pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, maka semakin meningkatkan kualitas dan keberterimaan hasil dengar pendapat ini. Dengar pendapat ini bukan merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan sasaran antara untuk tujuan penerapan PSAK 74. Untuk itu, sebelum mengakhiri sambutan, saya ingin menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya perusahaan asuransi, sambil terus melanjutkan proses finalisasi amandemen draft eksposur PSAK 74 dan memperhatikan kompleksitas penerapannya. Perusahaan asuransi mulai sekarang perlu memikirkan dan menyiapkan strategi dan roadmap secara terukur untuk penerapan PSAK ini dengan memperhatikan tanggal efektif penerapan. Setidaknya perlu mempersiapkan pula ketersediaan sumber daya aktuaria, ketersediaan dukungan teknologi informasi, dan kesiapan pengaturan OJK dan perpajakan untuk penyesuaian PSAK tersebut. Akhir kata, selamat mengikuti webinar dengar pendapat amandemen draft eksposur PSAK 74 tentang kontrak asuransi. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk penerapan PSAK 74 dan upaya kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan secara berkelanjutan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus Joko Pramono untuk sambutannya dan terlebih lagi atas dukungan Bapak dan tim dari BPK kepada IAI atas penerbitan dan proses penerapan standar akuntansi keuangan terkait kontrak asuransi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tata cara atau house rules dari acara ini. Pertama, Bapak Ibu sebagai peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui menu live Q&A yang ada di monitor Bapak Ibu. Kedua, pada saat bertanya silakan menuliskan nama Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan bisa ditujukan kepada pembicara yang mana. Pertanyaan sebisa mungkin singkat, padat, dan menggunakan bahasa tulisan yang santun. Yang ketiga, Bapak Ibu peserta juga dapat memberikan dukungan untuk pertanyaan yang disukai dengan cara memilih tanda like. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu DSAK, saya akan memperkenalkan 12 anggota DSAK IAI saat ini yang dipimpin oleh Bapak Johan Pinarwan sebagai ketua dan Bapak Severinus Indra Wijaya sebagai wakil ketua. Sebagai anggota, Bapak Friso Palilingan. Pak Johan, Pak Indra, dan Pak Friso adalah praktisi akuntan publik. Selanjutnya, 4 anggota DSAK berikutnya adalah Bapak Singgi Wijayana, Ibu Ersa Triwahyuni, Ibu Elvia Sauki, dan Ibu Devi Kalanjati adalah para akademisi. Berikutnya, 4 anggota DSAK ex officio, yaitu Bapak Anung Herlianto, Bapak Nur Sigit Warsidi, dan Bapak Supriyono dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta yang terakhir Bapak Iwan Arsal, ex officio dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pembukaan oleh Bapak Johan Pinarwan, yang dilanjutkan dengan pemaparan amandemen DE PSAK 74 oleh 3 orang anggota DSAK IAI,
Pak Johan adalah Ketua DSAK sekaligus praktisi Kantor Akuntan Publik Tanudi Reja Wibisana Rintis dan Rekan PT PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sebagai pembicara berikutnya, Bapak Supriyono. Pak Supriyono, anggota DSAK ex officio dari OJK Industri Keuangan Non-Bank, Direktorat Pengawasan Asuransi. Sebagai pembicara kedua, Bapak Hendradi Setiawan. Pak Hendradi adalah anggota DSAK, sekaligus praktisi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pembicara ketiga adalah Ibu Ersa Triwahyuni. Sebagai anggota DSAK, sekaligus Bu Ersa adalah akademisi dari Universitas Pajajaran Bandung. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Johan untuk dapat membuka dengar pendapat publik DSAK IAI hari ini. Terima kasih Bu Mia. Yang saya hormati Bapak Profesor Mardiasmo selaku Ketua DPN IAI, Bapak Dr. Agus Joko Pramono, anggota Dewan Penasihat IAI sekaligus Wakil Ketua BPK RI, Bapak Ibu pimpinan dan pejabat BPK RI, Bapak Ibu anggota DPN IAI, Bapak dan Ibu anggota Dewan Konsultatif SAK, dan anggota DSAK IAI yang hadir live maupun yang hadir dari virtual, Bapak Ibu undangan dan peserta dengar pendapat publik pada pagi hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Nusantara, dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat sejarah DSAK dan SAK di Indonesia, karena hari inilah hari yang sangat jarang dan istimewa bahwa dengar pendapat publik dihadiri oleh pimpinan IAI dan pimpinan serta pejabat BPK untuk draft exposure yang juga sangat istimewa. Kalau boleh pindah ke slide berikutnya. Jadi materi ini kami persiapkan untuk bahan pembahasan dengar pendapat publik yang terkait dengan draft exposure PSAK 74, dan apa yang kami sampaikan tidak merepresentasikan posisi DSAK, karena posisi DSAK hanya ditentukan melalui due process prosedur, dan yang melalui due process prosedur adalah DE-nya yang merupakan produk dari DSAK. Due process tersebut sudah melalui proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI dan DSAK Indonesia, DSAK IAI. Kita ke timeline. Jadi hari ini tanggal 15 Juli, kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah public hearing atau dengar pendapat publik untuk amandemen DE PSAK 74. Sebelumnya, DSAK juga sudah mengeluarkan draft exposure untuk PSAK 74 di September 2018, dan kemudian kita dengar pendapatkan di November 2018. Kelihatannya waktu berlalu sedemikian cepat, dan juga ada jarak yang tidak terlalu singkat di antara draft exposure yang pertama dengan draft exposure yang kedua. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti mengerti alasannya, mungkin Bapak Ibu yang tidak mengikuti, saya memberikan latar belakang sedikit bahwa pada public hearing atau draft exposure PSAK 74 yang pertama di November 2018, direncanakan tutup komentar memang waktu itu Maret 2019, kemudian karena banyaknya permintaan, kami undur sampai batas tutup komentar untuk DE PSAK 74 itu diundur sampai Juni 2019. Di saat yang hampir bersamaan, ketika selesai tutup komentar untuk DE PSAK 74, ASB menerbitkan amandemen atas IFRS 17 yang menjadi dasar adopsi kita untuk DE PSAK 74. Amandemen ini kemudian di exposure draftkan oleh ASB sampai selesai prosesnya semua. Di Juni 2020, ASB menerbitkan amandemen
IFRS 17 tersebut secara final dan mengubah tanggal penerapan efektifnya. Nah, dalam proses itu, dalam proses sejak Juni 2019 sampai saat ini, sebenarnya DSAK melakukan banyak hal. Kita mengikuti perubahannya, kami juga melakukan diskusi aktif di working group di IFRS 17 atau PSAK 74 di Indonesia untuk mengamati apa-apa saja yang diamandemen, yang diubah di dalam IFRS 17, yang secara prinsip memang memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam penerapan agar penerapannya menjadi lebih lancar dan baik. Amandemen ini tentu saja tidak mengubah prinsip yang utama dari building block model yang sudah diterapkan di dalam IFRS 17 yang juga diadopsi oleh PSAK 74. Jadi konsep utamanya tetap tidak berubah secara signifikan, hanya beberapa kelonggaran dan penyesuaian yang memudahkan dalam masa transisi. Nah, kami merencanakan setelah disahkan amandemen DE PSAK 74 ini di bulan Mei dan kami di exposure draftkan di public hearing-kan di Juli 2020, kita akan tutup komentarnya di Oktober 2020, kemudian kita targetkan akan disahkan menjadi PSAK 74 sebelum atau paling lambat Desember 2020. Harapannya ini akan memberikan waktu yang cukup bagi konstituen, khususnya adalah untuk penyusun laporan keuangan yang menggunakan PSAK 74, waktu yang cukup dari yang kami usulkan nanti akan disampaikan oleh anggota DSAK, dan kami sudah pertimbangkan itu bahwa waktu tersebut akan cukup untuk melakukan penerapan atas PSAK 74. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah model ini adalah merupakan model yang sempurna untuk akuntansi kontrak asuransi? Mungkin jawabannya akan sangat beragam. Ada pro dan kontra, ada kontroversi. Tapi yang setelah kami melakukan deliberasi, elaborasi yang cukup mendalam, mendalami alternatif yang kami punyai, kelihatannya memang model akuntansi kontrak asuransi IFRS 17 ini adalah satu-satunya model yang mungkin yang bisa kita adopsi, yang tersedia saat ini, yang dapat merefleksikan kompleksitas kontrak asuransi dengan segala macam feature-feature-nya yang bermacam-macam untuk dapat mencerminkan laporan keuangan yang transparan dan wajar. Oleh karena itu, kami melanjutkan proses adopsi IFRS 17 termasuk amandemennya ini, dan saat ini kita akan mulai dengan memaparkan beberapa topik yang menjadi isu dari amandemen DE PSAK 74 ini yang secara rinci akan disajikan oleh satu persatu dari anggota DSAK yang akan dimulai oleh Pak Supri. Silakan Pak Supri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Johan. Yang saya hormati Bapak Profesor Mardiasmo selaku Ketua DPNIAI, Bapak Dr. Agus Joko Pramono selaku Dewan Penasihat IAI, Bapak dan Ibu pejabat BPK yang berkesempatan hadir hari ini, Bapak dan Ibu pengurus IAI yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya juga Bapak dan Ibu hadirin peserta dengar pendapat PSAK 74 pagi hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi dan salam sehat selalu. Terus kita mengingatkan untuk mematuhi protokol COVID agar kita selalu sehat dan COVID segera berlalu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih Pak Johan, saya diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan presentasi draft amandemen PSAK 74 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan, timeline-nya yang
pada dasarnya amandemen draft PSAK 74 ini merupakan juga adopsi dari amandemen RS 17 yang juga sudah di-finalize, tentunya dengan memasukkan unsur-unsur usulan-usulan dari industri terkait dan juga diskusi-diskusi yang terus berjalan. Pada pokoknya ada 8 perubahan dalam PSAK 74, amandemen PSAK 74 ini yang rasa-rasanya hampir keseluruhan merupakan ada unsur relaksasi. Jadi diharapkan dengan amandemen ini ada unsur kemudahan penerapan dan juga pertimbangan biaya dan manfaat dalam penerapannya. Kedelapan poin-poin amandemen ini di slide yang disajikan ini, yang pertama adalah penambahan pengecualian ruang lingkup. Yang kedua adalah pemulihan yang diharapkan dari arus kas akuisisi asuransi. Kemudian berikutnya adalah mengenai margin jasa kontraktual yang dikaitkan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa terkait investasi. Kemudian yang keempat adalah perubahan dalam kontrak reasuransi milikan, khususnya untuk pemulihan kerugian pada kontrak asuransi pendasar. Yang kelima, perubahan pada penyajian dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah perubahan dalam penerapan opsi mitigasi risiko. Kemudian juga ada perubahan dalam modifikasi dan kelonggaran ketentuan transisi. Yang terakhir adalah yang ke-8, yaitu perubahan dalam tanggal efektif penerapan PSAK 74, serta juga pengecualian sementara PSAK 71. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dari perubahan atau amandemen PSAK 74 yang pertama mengenai penambahan pengecualian ruang lingkup. Jadi ini dilatar belakangi oleh pengaturan di PSAK 74 sebelum amandemen, bahwa setiap kontrak yang mengandung unsur kontrak asuransi yang di dalamnya ada fitur-fitur kontrak asuransi diwajibkan untuk mengaplikasikan atau menerapkan PSAK 74. Dalam prakteknya banyak pihak-pihak di luar perusahaan asuransi tentunya yang mengeluarkan kontrak-kontrak yang mengandung sedikit kontrak asuransi dan perlu penyesuaian dalam penerapannya, mengingat bahwa ada beberapa penilaian bahwa kontrak asuransi itu tidak signifikan. Dalam hal ini coba next slide, Mas. Halo, next slide. Nah, contohnya di sini adalah kontrak kartu kredit. Kontrak kartu kredit yang dalam beberapa fiturnya menjamin, misalnya ketika pemegang kartu kredit membeli satu barang itu menggunakan kartu kreditnya, oleh penerbit kartu kredit dijamin dalam hal misalnya barangnya hilang atau rusak. Kemudian dalam kontrak pinjaman yang di situ ada fitur bahwa misalnya peminjam meninggal dunia, kemudian di situ pinjamannya nanti dianggap selesai, yang itu merupakan kontrak yang tidak terpisahkan. Nah, ini dahulunya ada sebelumnya di PSK 74 diwajibkan untuk menerapkan PSK 74. Nah, dalam usulan amandemen PSK 74 kali ini, untuk kontrak-kontrak semacam itu, khususnya untuk kontrak kartu kredit, ini diperbolehkan atau dikecualikan dari ruang lingkup PSK 74 dan dapat menerapkan PSK 71 mengenai instrumen keuangan. Karena memang kontrak kartu kredit ini kan satu instrumen yang berupa pinjaman gitu ya. Jadi penerbit kartu kredit yang kalau dalam kasus di Indonesia barangkali bank dan juga perusahaan pembiayaan gitu ya, yang di situ ada sedikit fitur asuransi dikecualikan dari ruang lingkup PSK 74 dapat menerapkan PSK 71. Kemudian berikutnya untuk kontrak pinjaman diberikan opsi penerbit atau kontrak pinjaman dapat menerapkan PSK 71 atau PSK 74 tergantung nanti analisis atau keputusan di manajemen mengenai
tentunya banyak pertimbangannya, tapi ada pembatasannya bahwa evaluasinya ini nanti pada level portfolio dan juga memang bahwa portfolio tersebut sudah menerapkan PSAK 9 atau 71 sebelumnya gitu. Jadi ada dua hal yang di sini yang di pengecualian ruang lingkup mengenai kontrak kartu kredit dan kontrak pinjaman. Nah, apakah Bapak dan Ibu hadirin setuju dengan amandemen yang diusulkan? Dan seandainya tidak, bagaimana usulan Bapak dan Ibu dan mohon dijelaskan alasannya. Itu untuk poin pertama. Poin berikutnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, ada Bu Ersa dan Pak Endardi. Nanti saya akan menyampaikan poin yang terakhir. Monggo Bu Ersa, silakan. Mungkin saya Pak Supriyono. Pak Endardi dulu ya, mau Pak Endardi, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Supriyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Profesor Mardiasmo, Bapak Dr. Agus Joko Pramono, Bapak Ibu pejabat BPK, serta Bapak Ibu peserta public hearing IAI yang saya hormati. Izinkan saya meneruskan terkait dengan usulan amandemen draft exposure PSAK 74 yang kedua, yaitu terkait dengan pemulihan yang diharapkan dari arus kas pada saat akuisisi kontrak asuransi. Sebagai latar belakang dalam draft exposure PSAK 74, atas komisi yang dibayarkan pada saat kontrak diterbitkan, itu tidak dapat dialokasikan kepada kontrak di masa mendatang, termasuk dalam hal ini apabila terdapat kontrak pembaruan. Namun demikian, dalam beberapa kasus, meskipun sangat jarang terjadi, komisi yang dibayarkan dapat saja melebihi preminya. Misalnya karena adanya pemberian komisi yang mempertimbangkan keyakinan akan adanya perpanjangan atau pembaruan kontrak di masa depan. Nah, hal ini menyebabkan kontrak asuransi tersebut menjadi merugi atau onerous kontrak. Untuk usulan amandemen draft exposure PSAK 74 yang diusulkan, yaitu apabila terjadi kondisi di mana komisi yang dibayarkan melebihi atau lebih tinggi dari premi yang diterima, karena tadi misalnya mempertimbangkan pembaruan kontrak, entitas dapat mengalokasikan sebagian dari biaya perolehan ke pembaruan kontrak yang diharapkan. Kemudian mengakui biaya-biayanya tersebut sebagai aset sampai terjadinya pembaruan kontrak, serta menilai tingkat pengembalian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Usulan alokasi ini hanya berlaku untuk kontrak asuransi jangka pendek yang menerapkan pendekatan alokasi premi atau PPA. Sedangkan untuk kontrak asuransi jangka panjang, alokasi biaya komisi ini tidak berlaku karena di kontrak asuransi jangka panjang, pencatatan komisi otomatis diperhitungkan di dalam kontraktual service margin atau CSM. Ini sudah di slide berikutnya, Bapak dan Ibu, ini menggambarkan ilustrasi atas amandemen draft exposure PSAK 74 dimaksud. Jadi untuk grafik yang pertama yang di sebelah kiri ini menggambarkan kondisi draft exposure PSAK 74 di mana pada tahun pertama terdapat komisi sebesar 150 yang melebihi premi yang diterima yaitu sebesar 100. Komisi ini sekali lagi mungkin sangat jarang terjadi, lebih besar dibandingkan dengan preminya, namun dapat sehingga menyebabkan kontrak asuransi ini di awal kontrak itu menjadi merugi atau onerous sebesar 50. Sedangkan apabila nanti pembaruan kontrak benar-benar terjadi, maka laba-laba di tahun mendatang menjadi 100 seperti ditampilkan di grafik ini. Kemudian amandemen draft exposure PSAK 74 itu digambarkan pada grafik kedua yang sebelah kanan. Ini amandemen draft exposure PSAK 74 mengusulkan agar komisi yang menyebabkan onerous kontrak karena mempertimbangkan terjadinya pembaruan kontrak
itu dapat dialokasikan ke tahun-tahun berikutnya selama pembaruan kontrak itu dapat diyakini terjadi. Dengan demikian, kalau kita kembali lihat grafiknya, komisi sebesar 150 itu dapat diakui secara proporsional di tahun pertama sebesar 50, sehingga secara laba itu tidak rugi, sebelumnya rugi minus 50, sekarang terdapat laba sebesar 50. Sedangkan sisanya komisi yang sebesar 100 itu dapat diakui sebagai aset. Untuk kemudian diamortisasi atau dialokasikan di tahun kedua apabila pembaruan itu benar-benar terjadi, dan di tahun ketiga apabila pembaruan itu juga terjadi. Sehingga kalau kita lihat di grafik ini laba yang diharapkan itu menjadi masing-masing 50 di tahun-tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Secara total antara draft exposure PSAK 74 dan juga usulan amandemen draft exposure PSAK 74, laba tetap total sebanyak 150. Next slide. Nah, terkait dengan usulan ini terhadap amandemen draft exposure PSAK 74 yang kedua terkait dengan pemulihan atau alokasi arus kas pada saat akuisisi kontrak asuransi, apakah Bapak dan Ibu setuju atas amandemen yang diusulkan? Jika Bapak Ibu belum sependapat, bagaimana usulannya, dan mohon dijelaskan alasannya. Untuk berikutnya, next slide, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan kembali dengan usulan amandemen draft exposure PSAK 74 yang ketiga, yaitu terkait tentang margin jasa kontraktual yang dikaitkan dengan aktivitas investasi. Jadi latar belakang usulan amandemen ini adalah di dalam draft exposure PSAK 74 mensyaratkan untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, maka margin jasa kontraktual atau CSM itu diakui dalam laba rugi dengan mempertimbangkan atau selama periode perlindungan asuransi. Nah, ini kembali dalam beberapa kasus terdapat kontrak asuransi yang mengandung komponen asuransi dan juga komponen investasi yang bisa jadi terdapat perbedaan periode di antara keduanya. Sehingga di usulan amandemen draft exposure PSAK 74 ini mengusulkan agar laba rugi yang diakui dalam laba rugi yang berasal dari jasa kontraktual margin suatu kontrak asuransi di mana di dalamnya mengandung perlindungan asuransi dan juga komponen investasi yang berbeda periodenya, maka labanya diakui sepanjang waktu atau overtime. Next slide. Untuk memberikan ilustrasi terkait dengan usulan amandemen draft exposure PSAK 74 dimaksud, di sini ada dua grafik. Yang grafik pertama yang di atas ini menggambarkan kondisi draft exposure PSAK 74 di mana kontrak asuransi, terdapat kontrak asuransi yang mengandung komponen asuransi maupun komponen investasi. Nah, apabila di grafik ini, apabila komponen asuransi memiliki masa pertanggungan yang berbeda dengan komponen investasinya, maka di draft exposure PSAK 74 itu pengakuan labanya itu disesuaikan dengan pertanggungan asuransinya, yaitu selama 6 tahun. Kalau dalam hal ini masa pertanggungan asuransi adalah 6 tahun, sedangkan komponen investasi memiliki periode yang berbeda yaitu 10 tahun. Draft exposure PSAK 74 mensyaratkan agar pengakuan laba kontrak asuransi itu diakui mengikuti masa pertanggungan asuransi yaitu 6 tahun. Sedangkan di amandemen draft exposure PSAK 74 yang ditunjukkan dengan grafik yang kedua yang di bawah, itu apabila terdapat suatu kontrak asuransi yang mengandung komponen asuransi dan juga investasi dengan periode yang berbeda,
maka laba diakui sepanjang waktu atau overtime. Dalam hal ini berarti mengikuti periode jasa pengelolaan investasi, yaitu sebanyak selama 10 tahun. Slide berikutnya. Kembali Bapak dan Ibu, sebagaimana usulan sebelumnya terhadap amandemen draft exposure PSAK 74 yang ketiga terkait dengan pengakuan margin jasa kontraktual yang dikaitkan dengan aktivitas investasi tadi, apakah Bapak Ibu setuju atas amandemen yang diusulkan? Jika Bapak Ibu belum sependapat, bagaimana usulannya dan mohon kami disampaikan alasannya. Mungkin demikian Bapak dan Ibu dari saya. Untuk pemaparan berikutnya, amandemen draft PSAK selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ersa. Kepada Bu Ersa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hendradi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sekalian saya perkenalkan Bapak dan Ibu Pak Hendradi, tadi belum sempat diperkenalkan oleh Bu Mia. Pak Hendradi adalah salah satu anggota Dewan Standar yang satu-satunya dari preparer ya, dari penyusun laporan keuangan. Jadi saya bahagia sekali ketika Pak Hendradi bergabung bersama DSAK, terutama Pak Hendradi itu dari perbankan, jadi sangat memperkuat tim DSAK kami. Baik Bapak dan Ibu, ya ini ada 8 proposed amendment ya Bapak dan Ibu, jadi memang cukup heavy materinya pada hari ini. Saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai amandemen yang poin keempat. Ini mengenai bagaimana untuk mengurangi, tujuannya untuk mengurangi mismatch antara kontrak asuransi dan kontrak reasuransinya. Nah, perusahaan asuransi sering memiliki kontrak reasuransi untuk memitigasi resiko dari kontrak asuransi. Nah, jadi apabila dalam kasus ini kontrak asuransi memiliki kontrak reasuransi yang proporsional sebesar 80%, jadi klaim dari kontrak asuransi akan di-cover oleh klaim dari kontrak reasuransi sebesar 80%. Nah, dalam kasus ini misalnya kontrak asuransinya itu mengalami onerous kontrak, jadi dari awalnya merugi, begitu. Tetapi kerugian tersebut bisa di-cover oleh klaim dari reasuransi. Untuk exposure draft saat ini sebelum amandemen, maka rugi dari onerous kontrak itu harus diakui segera semuanya. Sementara cost atau keuntungan yang didapatkan dari reasuransi itu diamortisasi sepanjang coverage dari reasuransinya. Dalam gambar ini misalnya ada kerugian minus 50, kemudian kita ada cost dari kontrak reasuransinya minus 5. Ya, minus 5 ini kemudian kalau sebelum amandemen ya, ini harus diamortisasi begitu sepanjang periode coverage reasuransinya. Nah, ini dikritik ya oleh para pelaku industri bahwa dengan demikian maka kerugian tahun pertama akan terlihat sangat besar, yaitu minus 51. Padahal yang minus 50 itu sebenarnya di-cover 80% oleh klaim dari reasuransi. Oleh sebab itulah amandemen PSAK 74 kemudian mengusulkan sesuatu yang lebih baik. Ya, boleh next slide. Nah, jadi ini amandemennya Bapak dan Ibu. Amandemennya adalah kontrak yang onerous kontrak ini yang sekiranya rugi di tahun pertama minus 50, tapi kita punya coverage sebesar 80% dari reasuransi, itu di net off dulu. Jadi minus 50 di net off dengan yang 40. Nah, karena total cost-nya itu tetap minus 5, maka untuk memastikan bahwa itu totalnya tetap minus 5, ya, itu ada penyesuaian sebesar 45, minus 45, yang kemudian ini diamortisasi sepanjang coverage reasuransinya. Jadi secara total, Bapak dan Ibu, itu sama saja. Totalnya itu sama-sama minus 50, ya, dikurangi minus 5, jadi minus 55. Cuma kalau yang sebelumnya, sebelum amandemen, itu diakui di tahun pertama sebesar 51, dan berikutnya 111 begitu ya.
Nah, kalau yang amandemen ini usulannya di tahun pertama hanya 19 kerugiannya. Dan yang berikutnya diamortisasi sepanjang coverage dari reasuransinya. Gitu Bapak dan Ibu. Next slide. Berikutnya. Nah, jadi secara saya summary-kan pada awal pengakuan awal atas kerugian atas kontrak asuransi yang onerous yang merugi itu biasanya kerugiannya diakui segera. Ketika kerugian tersebut ditanggung oleh kontrak reasuransi milikan, keuntungan atau klaim yang diterima dari kontrak reasuransi tersebut diakui selama periode pertanggungannya. Hal itu memunculkan ketidaksesuaian akuntansi atau kita sering sebutnya accounting mismatch. Nah, kemudian amandemen ini mengusulkan agar entitas yang mengakui kerugian atas kontrak asuransi yang onerous, yang merugi, pada pengakuan awal, ya, tapi pada saat yang sama juga mengakui keuntungan dari kontrak reasuransi yang dia milikannya sejauh kontrak reasuransi ini memiliki klaim secara proporsional. Misalnya persentase klaim tetap telah dipulihkan dan dibuat sebelum atau pada saat bersamaan kontrak asuransi kerugian dibuat. Nah, itu usulannya Bapak dan Ibu untuk poin nomor 4. Apakah Bapak Ibu setuju dengan amandemen yang diusulkan? Jika tidak setuju, bagaimana kiranya usulan Bapak Ibu dan jelaskan alasannya. Berikutnya adalah poin mengenai penyajian dalam laporan posisi keuangan Bapak Ibu. Exposure Draft PSAK 74 saat ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan secara terpisah kelompok kontrak asuransi yang dia aset dan kelompok kontrak asuransi yang merupakan liabilitas. Jadi disajikannya itu at the group level, ya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, entitas perlu mengidentifikasi premi yang diterima dan piutang premi untuk setiap kelompok kontrak asuransi. Untuk bisa melakukan ini diperlukan sistem IT, ya, sistem teknologi informasi terintegrasi yang lebih baik, sehingga mampu menghasilkan biaya, sehingga mungkin membutuhkan biaya implementasi yang signifikan. Usulan dari amandemen ini, usulan amandemen ini mengusulkan agar entitas dapat menyajikan aset kontrak asuransi dan liabilitas kontrak asuransi pada laporan posisi keuangan dengan menggunakan portofolio kontrak asuransi daripada kelompok kontrak asuransi. Ya, jadi lebih agregat, lebih tinggi sedikit. Nah, ini gambar ilustrasinya Bapak dan Ibu. Misalnya perusahaan asuransi memiliki 3 portofolio, ya, ada whole life insurance, ada yang annuity, dan ada yang car insurance. Nah, dalam setiap portofolio tersebut ada grup, ada kelompok-kelompok, ya, yang resikonya serupa dikelola bersama. Misalnya kelompoknya itu berdasarkan tahun pertanggungan, begitu ya. Kemudian berdasarkan yang onerous, yang profitable, di dalamnya ada lagi berdasarkan pertanggungan. Nah, sebelumnya di amandemen di DE PSAK 74, itu yang disajikan per kelompok Bapak Ibu. Jadi mana yang merupakan aset, mana yang merupakan liabilities. Nah, ini terlalu kecil ya, terlalu detail begitu ya, yang dibutuhkan. Sehingga di dalam amandemen ini diusulkan naik 1 tingkat jadi levelnya portofolio. Begitu usulannya. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan amandemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulannya? Dan jelaskan alasannya. Nah, berikutnya yang terakhir, amandemennya Bapak dan Ibu itu terkait dengan penerapan opsi mitigasi risiko. Ini sebelum nanti ke ketentuan transisi ya. Penerapan opsi mitigasi risiko ini Bapak dan Ibu menjelaskan mengenai konsistensi di dalam PSAK 74 apabila entitas memitigasi resikonya dengan derivatif dan dengan kontrak reasuransi. Ya, di dalam PSAK 74 saat ini sebelum amandemen, derivatif dapat digunakan ya, atau kontrak reasuransi dapat digunakan untuk memitigasi risiko. Namun ketika derivatif memitigasi risiko keuangan, entitas dapat memilih untuk mengakui perubahan dalam kontrak asuransi dalam laba rugi, bukan sebagai penyesuaian pada margin dasar kontraktual untuk meng-offset perubahan nilai wajah derivatif. Nah, ini apa namanya? Opsi ini hanya untuk yang derivatif, ketika derivatif memitigasi risiko keuangan. Nah, proposalnya, amandemennya adalah perusahaan, entitas juga diperkenankan menggunakan opsi mitigasi risiko ketika perusahaan menggunakan kontrak reasuransi, bukan hanya derivatif ya Bapak Ibu, kontrak reasuransi milikan
untuk memitigasi resiko keuangan kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung. Hanya untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung. Jadi apabila ini usulannya nanti diterima, maka nanti perusahaan asuransi itu bisa konsisten penerapan akuntansinya untuk memitigasi resiko, baik memitigasinya dengan derivatif atau memitigasinya dengan kontrak reasuransi. Apakah Bapak Ibu setuju dengan amandemen yang diusulkan? Jika tidak, mohon dijelaskan alasannya dan bagaimana usulannya. Berikutnya adalah ada tiga kelonggaran Bapak Ibu untuk ketentuan transisi. Jadi ketentuan transisi PSAK 74 saat ini sebenarnya kan retrospektif. Tapi kalau ada kesulitan untuk melakukan retrospektif transisinya, maka diizinkan untuk melakukan modified retrospektif atau menggunakan metode fair value. Nah, untuk menerapkan hal tersebut, maka ada lagi kelonggaran yang diusulkan di dalam amandemen ini. Ya, kelonggaran yang pertama mengenai kontrak-kontrak asuransi yang didapatkan dari hasil kombinasi bisnis. Latar belakangnya, Bapak dan Ibu, liabilitas untuk menyelesaikan klaim diperlakukan sebagai liabilitas sisa masa pertanggungan jika kontrak diperoleh ya dalam kombinasi bisnis, dan sebagai liabilitas atas kejadian klaim jika kontrak tersebut diterbitkan oleh entitas. Nah, jadi beberapa entitas menggunakan sistem tunggal untuk mengelola seluruh liabilitas untuk penyelesaian klaim dan menemukan kesulitan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memisahkan dan mengukur liabilitas untuk penyelesaian klaim dengan dua cara yang berbeda. Sehingga dalam beberapa keadaan entitas diizinkan untuk menghitung liabilitas untuk penyelesaian klaim yang diperoleh dalam kombinasi bisnis sebagai liabilitas atas kejadian klaim, bukan sebagai liabilitas sisa masa pertanggungan. Ya, ini ketentuan transisinya Bapak Ibu ya. Pada tahun transisi entitas boleh jadi menerapkan nanti sama gitu ya antara kontrak yang dapat didapatkan dengan kombinasi bisnis dengan kontrak yang diterbitkan oleh entitas. Next, berikutnya kelonggaran untuk mitigasi risiko dari tanggal transisi. Bapak dan Ibu yang memiliki opsi mitigasi risiko, misalnya tadi menggunakan kontrak reas sebelum tanggal penerapan ya. Kalau pakai retrospektif, itu kan berarti seakan-akan PSAK 74 itu berlaku sejak awal kontrak reas itu diterbitkan atau sejak awal kontrak asuransinya itu diterbitkan. Nah, di dalam ketentuan transisinya, opsi mitigasi risiko tidak dapat diterapkan untuk periode sebelum tanggal penerapan awal PSAK. Jadi harus sebelumnya. Penerapan awal PSAK 74 yaitu sebelum awal periode pelaporan tahunan ketika PSAK 74 diterapkan pertama kali. Larangan ini dapat mempengaruhi informasi komparatif untuk periode tersebut segera sebelum tanggal penerapan awal. Oleh sebab itu, usulannya nih di amandemennya, perusahaan yang menetapkan hubungan mitigasi risiko sebelum tanggal transisi ke PSAK 74, maka diperkenankan untuk menerapkan opsi mitigasi risiko itu sejak tanggal transisi PSAK 74. Jadi tidak perlu mundur gitu ya ke belakang gitu. Jadi dianggapnya itu mulai dari tanggal transisi PSAK 74 untuk mempermudah Bapak dan Ibu. Next, berikutnya adalah mitigasi risiko dan pendekatan nilai wajar untuk pada masa transisi. Opsi mitigasi risiko tidak dapat diterapkan secara retrospektif jika kegiatan mitigasi risiko sudah ada sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74. Beberapa pemangku kepentingan berpikir bahwa ekuitas dalam transisi dan pendapatan yang diakui di masa mendatang mungkin akan terdistorsi. Nah, usulannya, amandemennya adalah untuk kontrak-kontrak yang mana entitas telah menerapkan opsi mitigasi risiko secara prospektif sejak tanggal transisi, ya, maka entitas diizinkan menggunakan pendekatan transisi nilai wajar. Yang tadi ada 3, ya, nah, maka boleh menggunakan ketentuan transisi yang opsinya nilai wajar. Kemudian suatu entitas diizinkan untuk menggunakan pendekatan transisi nilai wajar untuk mengukur sekelompok kontrak asuransi pada masa transisi yang semestinya akan diperhitungkan secara retrospektif. Jadi ketiga kelonggaran ini di ketentuan transisi, Bapak dan Ibu, tujuannya untuk mempermudah
transisinya ke PSAK 74 dan mengurangi compliant cost ya, terutama pada tahun transisi nanti. Apakah Bapak Ibu setuju dengan amandemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana kiranya alasannya dan usulannya seperti apa? Itu dari saya. Mungkin berikutnya kita ke tanggal efektif. Saya kembalikan ke Pak Supri. Jadi Pak Supri yang memulai dan mengakhiri ya Bapak ya. Silakan Pak Supri. Aduh, terima kasih Bu Ersa. Kayak lagu dangdut aja nih, saya yang memulai, saya yang mengakhiri. Itu yang memulai, itu yang mengakhiri ya Pak. Tapi bagus, ini nomor 8 sih Bu. Nomor 8 kan banyak orang nomor keberuntungan Bu ya. Jadi semoga ini juga beruntung semua kita. Bapak dan Ibu, ini juga mungkin barangkali yang ditunggu-tunggu juga teman calon preparer gitu ya, yang mau menerapkan PSAK 74 ini. Jadi di PSAK 74 sebelumnya yang sudah di SAK terbitkan tanggal 26 September, di sana disebutkan tanggal efektif itu berlaku 1 Januari 2022. Nah, terkait dengan adanya amandemen ini dan juga kita mempertimbangkan masukan dari industri yang itu juga dibahas di industri, kita memperhitungkan kompleksitas penerapannya dan juga efek nanti dari penerapan ini terhadap financial position dan lain-lainnya. Kita mengusulkan di SKIA itu mengamandemen tanggal efektif menjadi 1 Januari 2025. Nah, memang ini satu tanggal yang dirasa cukup bagi kita semua untuk nanti mengimplementasikan secara efektif, dan tentunya juga nanti mulai 1 Januari 2024 ketika paralelan juga sudah cukup waktunya. Karena kami juga mempertimbangkan bahwa persiapan ini kan juga sudah dilakukan ketika DE PSAK 74 pertama kali diterbitkan. Berikutnya adalah terkait dengan mundurnya penerapan tanggal efektif PSAK 74 ini ke 1 Januari 2025, penerapan PSAK 71 bagi pihak-pihak yang menerapkan PSAK 74 juga akan diundur bersamaan, hal ini untuk mengurangi biaya implementasi dan juga accounting mismatch bagi asuradur. Jadi ini berlaku untuk asuradur memang yang tidak dipersyaratkan oleh ketentuan lain untuk segera menerapkan PSAK 71. Misalnya asuradur yang di bawah kendali bank misalnya yang sudah menerapkan 71 dalam kepentingan untuk konsolidasi, maka mereka juga mungkin diminta untuk PSAK 71, ini tidak masuk di sini. Jadi dua hal itu Bapak dan Ibu sekalian untuk yang amandemen terakhir nomor 8, yaitu tanggal efektif dimundurkan ke 1 Januari 2025 dengan pertimbangan cukup waktu untuk implementasinya. Kemudian penerapan PSAK 71 juga dimundurkan bersamaan dengan penerapan PSAK 74. Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan usulan tanggal efektif dan pengunduran penerapan PSAK 71 ini? Jika tidak, mohon juga usulan dari Bapak dan Ibu dan juga dijelaskan alasannya. Kemudian di samping ke-8 isu utama tadi, amandemen yang sudah dipaparkan oleh Hendradi, Bu Ersa, dan saya, terkait apabila ada hal-hal lain yang Bapak Ibu memiliki tanggapan atau isu-isu lain, DSAKIAI terus membuka pintu untuk menerima usulan-usulan konstruktif dari Bapak dan Ibu sampai nanti tutup komentar di PSAK amandemen ini. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kami harap setelah ini nanti bisa kita mendiskusikan atau bisa tanya jawab yang tadi disampaikan, dipesankan Pak Prof. Mardiasmo agar berlangsung partisipatif dan konstruktif. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke dunia.
Terima kasih Pak Hendradi, Pak Supriyono, dan Ibu Ersa, juga untuk koreksinya. Mohon maaf tadi terlupa menyebutkan Pak Hendradi sebagai anggota DSAK, Bapak Ibu. Pak Hendradi adalah praktisi dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara Q&A, sesi tanya jawab. Sampai saat ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Kami mohon maaf apabila nanti tidak bisa menanggapi seluruh pertanyaan karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu juga tetap masih bisa memasukkan pertanyaannya melalui perangkatnya masing-masing. Dan pertanyaan yang akan kita jawab sudah ada di dalam live Q&A, Bapak Ibu bisa ikuti bersama. Kita akan punya 2 sesi tanya jawab dengan waktu sekitar 15 menit masing-masing. Untuk acara tanya jawab ini akan dipandu oleh Ibu Ersa dan Pak Indra Wijaya. Pak Indra adalah Wakil Ketua DSAK dan sekaligus sebagai praktisi di Kantor Akuntan Publik Sidarta Wijaya dan rekan KPMG Indonesia. Saya persilahkan Pak Indra untuk bisa memulai sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Mia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih tetap bersama kami dalam sesi kita kali ini. Sekali lagi Q&A session ini sebenarnya memang terbatas waktunya, mungkin sekitar 2 sesi, total mungkin 30 menit maksimum. Ya, tetapi di luar sesi pertanyaan ini tentu saja kami masih menunggu komentar dan masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian atas draft exposure, amandemen PSAK 4 yang tadi sudah dibahas. Secara ringkas sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri, Pak Hendradi, dan Bu Ersa. Sebenarnya kalau kita cermati usulan dalam amandemen ini sebenarnya tujuannya untuk mempermudah implementasi, membantu dalam transisi, dan dalam beberapa hal mengadres isu soal accounting mismatch. Dengan demikian memang tujuan awalnya untuk membantu dalam proses implementasi. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan difilter. Mengingat keterbatasan waktu, mungkin kami akan coba bahas beberapa dulu pertanyaan yang sudah masuk ini. Nanti saya akan bergantian dengan Bu Ersa dan nanti Pak Supri dan Pak Hendradi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, satu pertanyaan yang sudah dimasuk itu adalah tanggal efektif, ya. Tadi Pak Supri sudah menjelaskan juga tanggal efektif yang diusulkan adalah 1 Januari 2025. Sebenarnya sesuai dengan usulan dari industri atas draft exposure yang sebelumnya. Pertanyaannya kan pasti apakah ini waktu yang cukup atau tidak gitu ya untuk implementasi. Nah, sebenarnya kita pahami lagi tadi amandemen ini dalam beberapa hal mempermudah, mengurangi cost, ya. Termasuk cost yang mungkin timbul dalam hal mendesain sistem jika mengikuti ketentuan yang ada sebelumnya. Dengan demikian, waktu sampai dengan 1 Januari 2025 ini dianggap cukup untuk menerapkan termasuk amandemen atas draft exposure PSAK 74 ini. Dari pengalaman nampaknya memang itu memberikan waktu yang cukup gitu ya. Sekarang tahun 2020, katakanlah nanti disahkan di akhir tahun, nanti di 2021 entitas perusahaan asuransi pada khususnya sudah bisa melakukan gap analysis. Itu sebelumnya mungkin sudah melakukan gap analysis gitu ya. Mungkin 1 tahun sudah cukup, nanti di tahun berikutnya 2022 sudah mulai mendesain sistem berbasis atas hasil gap analysis tersebut, bisa dilanjutkan ke 2023, dan nanti sebenarnya transisi seperti tadi dijelaskan oleh Bu Ersa kan sebenarnya ada beberapa kemudahan ya. Bisa melakukan modified retrospektif, bisa menggunakan fair value method, dan seterusnya, sehingga waktu dari 2021 ketika mulai gap analysis sampai dengan nanti pertama kali 1 Januari 2025, termasuk dengan melihat angka komparasinya jika menerapkan metode retrospektif, dipandang adalah waktu yang cukup gitu ya. Dan sekali lagi sebenarnya amandemen ini memberikan beberapa kemudahan ya. Tujuan utamanya adalah membantu proses implementasi dengan tidak mengubah secara signifikan poin-poin pokok atau building blocks dari PSAK 74 yang sudah pernah dipublic hearing-kan di tahun 2018. Jadi secara ringkas dari pembahasan dalam DSAK IAI, waktu yang ada dirasa cukup sesuai dengan pengalaman ketika menerapkan standar yang baru. Memang ini standar yang cukup signifikan akan mengubah, tetapi waktu itu dirasa cukup termasuk untuk implementasi tadi. Nah, itu untuk poin yang pertama.
untuk poin yang kedua saya coba bahas juga secara ringkas gitu ya. Seperti tadi Pak Johan sudah sampaikan di awal, sebenarnya ketika kita melakukan public hearing sekarang ini, secara internasional sudah terbit nih amandemen yang final dari IFRS 17 ya. Dalam beberapa hal ditambahkan pembahasan termasuk soal penerapan ketentuan-ketentuan itu dalam laporan keuangan interim dan seterusnya. Tadi tidak cukup dielaborasi memang. Tetapi pertanyaannya adalah nanti yang akan disahkan menjadi amandemen atas PSAK 74 versi yang mana? Apakah versi yang sekarang ini atau versi yang mana? Karena seperti kita ketahui draft exposure amandemen PSAK 74 ini sekarang kita susun berbasiskan exposure draft atas amendments to IFRS 17 ya. Sekarang amendments to IFRS 17 ini per posisi hari ini sudah disahkan, ada beberapa sedikit perubahan ya. Tetapi secara substansi garis besar sama dengan yang dibahas tadi, maka nanti yang akan disahkan menjadi amandemen atas PSAK 74 tentu saja mengikuti versi final yang sudah disahkan oleh ISB di akhir Juni kemarin. Jadi secara ringkas, bisa jadi ada perubahan sedikit ya, tidak substansial tentu saja, dalam versi ini dibandingkan dengan versi nanti yang akan disahkan, jika memang akan disahkan sebagai amandemen atas PSAK 74. Nah, kira-kira itu poin yang kedua. Mungkin poin yang ketiga dan poin keempat akan saya persilahkan Bu Ersa untuk membahas dulu. Silahkan Bu Ersa. Terima kasih Pak Indra. Ini memang menanggapi yang kedua memang kita kejar-kejaran ya Pak ya sama IASB. Belum kita sahkan exposure draft-nya sudah ada amandemen lagi. Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga ini banyak di-like juga oleh para peserta pada hari ini. Bagaimana keterterapan PSAK 74 pada kontrak asuransi syariah? Nah, kita memiliki PSAK 108 juga ya. Menurut saya, Bapak Ibu assess dulu apakah kontrak asuransi syariahnya memenuhi persyaratan di PSAK 108. Apabila memenuhi persyaratan, maka secara spesifik menggunakan PSAK 108. Bila tidak, maka di-assess dengan menggunakan PSAK 74 ya. Jadi, namun tentunya kita di DSAK juga sering berkomunikasi dengan DSAS ya untuk mendiskusikan PSAK mana yang kira-kira beririsan atau memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian pertanyaan keempat mengenai perluasan pengecualian ruang lingkup pada poin amandemen yang pertama. Apakah kontrak pinjaman yang memenuhi kriteria pengecualian ruang lingkup apakah diterapkan dalam kontrak baik kontrak basis atau dalam portofolio basis? Ini jawabannya diterapkan pada portofolio basis Bapak Ibu ya, bukan kontrak per kontrak basis karena kan itu bisa sangat banyak gitu ya kontraknya. Itu mungkin berikutnya ada pertanyaan yang berikutnya, Mas Rifki. Ini cukup Bapak dan Ibu, silakan yang masih ada pertanyaan bisa di question and answer ya. Nah ini khusus untuk Pak Hendradi nih, Pak Hendradi dari Bapak Jendri Kardomanurung dari AUI. Ya saya bacakan dulu Pak. Apakah untuk poin nomor 2 pemulihan yang diharapkan dari arus kas akuisisi asuransi, apakah dalam kriteria ini termasuk biaya akuisisi dibayar di muka semacam upfront fee, yaitu pembayaran biaya akuisisi di muka untuk menjamin diharapkannya diterima kontrak pertanggungan dari suatu kelompok, institusi, bank misalnya, bukan hanya untuk pembaruan kontrak, akan tetapi termasuk kontrak-kontrak baru dari kelompok institusi tersebut. Nah, jadi kontrak-kontrak yang berbeda gitu ya. Nah, kontrak asuransinya bisa jangka pendek. Dalam periode perjanjian uang muka, biaya akuisisi yang disepakati. Jadi yang poin nomor 2 ini memang amandemennya khusus untuk kontrak jangka pendek yang menggunakan PEE. Nah, ini pertanyaannya bagaimana kalau pembayarannya itu ada ekspektasi juga untuk mendapatkan kontrak-kontrak yang lainnya, bukan kontrak renewal gitu ya. Nah, itu bagaimana kira-kira? Mungkin Pak Hendradi dan Pak Indra mau menjawab yang nomor 5, Pak. Oke, baik Bu Ersa, terima kasih. Mungkin terkait dengan pertanyaan Bapak Jendri dari Asuransi Bintang, terima kasih Pak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ersa, ini sebetulnya amandemen terkait dengan alokasi ya, biaya
akuisisi ini sebetulnya diperuntukkan untuk suatu kontrak yang jangka pendek, Bapak. Jadi namun demikian konsepnya adalah jangka pendek, namun apabila ternyata komisi itu diyakini juga terkait dengan kontrak berikut pembaruan ya, jadi perpanjangan dari kontrak yang sama namun pembaruannya itu bisa terjadi, maka di amandemen ini diusulkan untuk bisa diamortisasi sampai dengan keyakinan atas pembaruan kontrak tersebut. Jadi mungkin intinya Pak Jenry ini adalah terkait dengan jangka pendek, jadi hanya yang jangka pendek yang 1 tahun berarti baru bisa diamortisasi. Adapun untuk kontrak-kontrak yang secara periodenya itu adalah pertanggungannya jangka panjang, maka sebetulnya biaya akuisisi ini sudah di blended gitu ya, atau diperhitungkan di dalam CSM. Demikian Pak Jenry. Pak Indra, yang ditambahkan? Menambahkan sedikit saja, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendradi, sebenarnya kan tujuan amandemen ini untuk mencerminkan the economics of contracts gitu ya. Jadi misalnya membayarkan upfront fee tadi di muka. Secara kontraktual memang seolah-olah 1 tahun kontraknya gitu kan, tetapi sebenarnya ada ekspektasi ada kontrak renewal ya, sehingga jumlah yang dibayarkan bisa jadi melebihi premi yang ada di 1 tahun itu. Nah, kenapa mau dibayarkan lebih tinggi ya, karena ada ekspektasi melakukan renewal gitu kan. Nah, untuk mencerminkan economics of contract ini, maka amandemen ini sebenarnya memperkenankan sepanjang upfront fee tadi memang terkait dengan expected renewal ya, jadi kontrak tadi akan diperpanjang, sehingga dengan demikian masuk akal nih kenapa mau bayar upfront yang mungkin lebih besar dari premi 1 tahun tadi. Dan tentu saja ini harus directly related dengan kontrak tadi dan terkait dengan renewal. Nah, jika itu yang terjadi maka boleh diakui sebagai aset. Sekaligus saya menjawab pertanyaan nomor 6, sebenarnya terkait ya, pertanyaan nomor 6 itu bagaimana jika misalnya tadinya ada ekspektasi renewal 5 tahun, tetapi akhirnya aktualnya di tahun ketiga sesudah itu tidak ada renewal lagi. Nah, tentu saja aset yang diakui tadi sebagaimana aset secara akuntansi lainnya subject to recoverability test nih Pak. Jadi seperti dilakukan tes recoverability, ada ketentuan spesifiknya, memang tidak kita bahas di sini, tetapi untuk dinilai di setiap akhir periode pelaporan apakah ekspektasi renewalnya itu masih sesuai dengan estimasi awal. Jika tidak, maka akan diakui sebagai laba rugi ya. Seperti halnya melakukan recoverability test atas aset yang lain. Jadi ini diakui sebagai aset boleh, tetapi subject to recoverability test. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang nomor 6. Saya pikir mungkin terkait dengan pertanyaan nomor 5. Iya, berarti diimper gitulah ya Pak ya, kalau misalnya tahun ketiga tidak terbukti. Tetapi ini Pak, pertanyaan Pak Jenry ini, kalau seandainya upfront fee-nya itu besar, tapi besarnya itu bukan harapannya renewal, tapi ada kontrak-kontrak lain yang akan diakuisisi untuk perusahaan yang sama. Itu kayaknya tidak tercakup dalam amandemen ini Pak ya? Iya Bu Ersa. Jadi amandemen ini spesifik membahas soal kontrak renewal tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang yang mau diadres adalah bagaimana mencerminkan economics of the contract sepanjang itu terkait dengan kontrak renewal. Kalau ini tidak terkait dengan kontrak renewal, pertanyaannya sebenarnya upfront fee yang dibayar ini atas yang mana gitu kan? Apakah terkait dengan ini atau tidak? Ya, terbatas amandemen ini terbatas pada kontrak expected kontrak renewal. Oke. Begitu Bu Ersa. Siap, baik Pak. Berikutnya, masih ada pertanyaan di slide? Oh, sudah tidak ada. Masih ada Bu. Oh, oke, siap. Saya ke Q&A aja ya. Ini nih, saya bacakan dari Q&A-nya. Slide-nya lagi tayang. Ya, ini sudah mulai banyak pertanyaan Bapak Ibu. Ada peraturan perpajakan nih. Nah, bagaimana peraturan perpajakannya? Ayo. Peraturan perpajakan terkait dengan implementasi PSAK 74. Apakah ada ketentuan perpajakan yang lebih memberikan relaksasi bagi industri asuransi? Mengingat PSAK 74 akan membawa dampak. Ya. Cukup signifikan. Nah, ini saya jawab dulu yang nomor 9 nih jadinya nih. Gimana? Kalau perpajakan, mungkin kita bisa jawab apa ya Pak?
Nanti kita diskusikan dengan pihak otoritas terkait mungkin ya. Cuma kalau saya pribadi belum mendengar ada relaksasi untuk industri ini. Mungkin Bapak Ibu DSAK ada yang punya informasi berbeda dengan saya, bisa sharing. Untuk yang nomor 7, pertanyaan nomor 7 di dalam slide. Untuk penjaminan kredit ya yang menyerupai asuransi, apakah menggunakan PSAK 74 atau PSAK 71? Ya. Gimana Pak Indra? Bu Elsa, kalau saya boleh menambahkan tadi soal peraturan perpajakan, tentu saja itu di luar ranah kami, tentu saja, tapi apakah nanti akan dilakukan komunikasi dan seterusnya, tentu saja yang diharapkan hal seperti itu. Sebenarnya dalam DSAK juga ada ex officio dari Direktur Jenderal Pajak juga, yang tentu saja akan mencermati isu ini juga, tetapi bahwa akan dilakukan komunikasi itu memang suatu hal yang memang dipikirkan untuk dilakukan. Nah, soal pertanyaan nomor 7 sebenarnya ini tidak terkait langsung dengan topik amandemen kita kali ini ya, tetapi ini mungkin terkait dengan PSAK 74 yang sebelumnya. Kalau kita cermati sebenarnya terkait dengan ruang lingkup gitu ya, menerapkan standar yang mana. Nah, untuk yang sifatnya financial guarantee contract atau kontrak penjaminan kredit tadi, sebenarnya di ruang lingkup itu sudah jelas dikecualikan ya. Jadi artinya boleh menerapkan PSAK 71 atau menerapkan standar yang terkait yang lain untuk pengukurannya, sepanjang memang melakukan explicit selection atas hal itu gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi ruang lingkup sudah ada pembahasan yang jelas atas hal itu, bahwa sebenarnya dikecualikan, kecuali kalau mau menerapkan PSAK 74 ya. Artinya mungkin untuk kontrak yang sudah ada sebelumnya sudah mengikuti ketentuan yang ada di PSAK 71, di mana mungkin pengukurannya akan kembali lagi ke PSAK 57 gitu ya. Mungkin untuk entitas yang serupa yang menerbitkan financial guarantee contract mungkin akan tetap melanjutkan melakukan akuntansi yang selama ini sudah dilakukan. Karena sebenarnya dari sisi ruang lingkup tidak diharuskan untuk menerapkan 74. Hanya kalau melakukan explicit statement bahwa akan menggunakan PSAK 74 barulah harus menerapkan PSAK 74. Tapi jika tidak, tentu saja akan menerapkan akuntansi untuk financial guarantee contract sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan, diterapkan dengan menerapkan PSAK 71. Itu untuk pertanyaan nomor 7, Bu Ersa. Silakan kalau Bu Ersa mau membahas pertanyaan berikutnya yang sudah masuk, jika ada. Ya, kayak ini usulan saja dari Pak Jendri, kita tampung usulannya Pak. Kita akan berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dari DJP seperti tadi Pak Indra juga sudah sampaikan. Berikutnya mungkin kita address pertanyaan yang lain kalau sudah ada, atau saya ambil dari Q&A mungkin yang mudah-mudah dulu nih. Early adoption diperkenankan. Kalau exposure draft PSAK 74-nya memperkenankan early adoption. Kalau amandemennya gimana nih Pak Indra? Amandemennya early adoption juga ya kayaknya, tapi harus sama dengan PSAK 74-nya ya. Kalau PSAK 74-nya early adoption, itu early adoption-nya sama amandemennya ya Bapak Ibu ya, jangan early adoption sendirian. Ya, ada pertanyaan bagaimana penerapan cadangan atas risiko bencana pada PSAK 74 ini. Ini mungkin bukan termasuk dari topik amandemen kita. Bapak dan Ibu ada yang mungkin berkenan menjawab penerapan cadangan atas risiko bencana? Ya, Bu Ersa, ini seperti tadi Bu Ersa sudah sampaikan, memang ini bukan sesuatu yang kita bahas dalam amandemen ini ya, artinya. Tapi sepanjang itu memenuhi definisi insurance contract, memberikan ada significant insurance risk di sana, dan ini merupakan entitas yang menerbitkan kontrak tadi, maka akan menerapkan ketentuan yang existing yang ada di draft exposure PSAK 74. Ya. Apakah bisa menerapkan metode yang disederhanakan atau tidak, atau harus menerapkan building block yang normal nih, tentu saja akan melihat ketentuan kontraktualnya seperti apa. Tapi sepanjang itu memenuhi definisi kontrak asuransi, ada significant insurance risk di sananya, dan ini entitas yang menerbitkannya, maka akan menerapkan ketentuan yang sudah ada nih di draft exposure PSAK 74. Dengan apakah bisa menerapkan premium allocation approach atau tidak, tentu saja bisa dilihat di situ. Jika tidak, ya tentu saja akan menerapkan building blocks yang normal nih. Harus menerapkan contractual service margin dan seterusnya dengan model yang ada di PSAK 74. Nah, mungkin saya lanjut membahas yang nomor 11. Nah, itu menarik tuh Pak, nomor 11. Secara ringkas ya, apakah PSAK ini hanya membahas untuk kontrak-kontrak yang quote-unquote komersial atau tidak gitu ya.
atau bagaimana dengan kontrak-kontrak yang lain. Nah, sepanjang itu bukan, sepemahaman saya, sepanjang itu bukan akad syariah, tentu saja akan menerapkan PSAK 74. Ya, kan PSAK 74 mencerminkan bagaimana dampak pelaporan keuangan atas ketentuan kontraktual nih, yang ada di kontrak asuransi. Apakah ketentuan kontraktual itu secara langsung memang disepakati antara kedua belah pihak, atau ada unsur lain, misalnya karena faktor pemerintah, ada ketentuan tertentu penerapan premi dan seterusnya. Sebenarnya sepemahaman saya itu tidak mengubah kesimpulan apakah menerapkan PSAK 74 atau tidak. Tapi sekali lagi nilai premi, pertanggungan dan lain sebagainya tadi yang akan menentukan pengukuran yang ada di PSAK 74. Tetapi apakah itu di luar PSAK 74 sepanjang memenuhi kriteria kontrak asuransi di PSAK 74 dan ini bukan akad syariah yang dicatat menggunakan PSAK yang lain, maka akan menerapkan ketentuan yang ada di PSAK 74. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Elsa ada yang mau ditambahkan? Setuju Pak. Ya, karena IFRS 17 itu standar internasional, tentu saja IASB tidak bisa membuat membuat pengecualian yang country per country basis begitu ya. Jadi sangat principle based sifatnya. Sepertinya sudah selesai nih pertanyaannya nih Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini masih ada nih, masih ada betul-betul. Ya, saya bacakan aja langsung dari kolom Q&A dari Bapak Iwin. Bagaimana pengakuan peralihan CSM untuk bisnis perusahaan reasuransi? Karena sebelumnya semua dianggap jangka pendek. Nah, khusus untuk perusahaan reasuransi. Kemudian pertanyaan dari Pak Dani Syahputra, apakah penerapan PSAK 71 boleh tidak bersamaan dengan PSAK 74 bagi asuransi yang tidak terkonsolidasi dengan perbankan? Nah, kalau yang ini ada perusahaan asuransi yang berdiri sendiri, tidak terkonsolidasi, boleh tidak menggunakan PSAK 71 sekarang mungkin ya, sebelum PSAK 74-nya berlaku. Menurut saya sih boleh ya. Karena ini sifatnya opsional ya. Betul ya Pak Indra ya? Iya, betul. Jadi boleh ya Pak Danisha Putra sekarang ini mau menerapkan PSAK 71 walaupun PSAK 74-nya belum berlaku. Untuk Bapak yang mengenai PSAK 71 diterapkan bersama dengan PSAK 74 itu sebenarnya memberikan keringanan bagi perusahaan asuransi begitu. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa PSAK 71-nya berlaku mulai sekarang. Ya, sedikit menambahkan Bu Elsa, sebenarnya kan kalau kita baca mengapa ada penundaan, kemungkinan untuk menerapkan penundaan PSAK 71 ini supaya match gitu ya dari sisi liabilitasnya dan dari sisi asetnya. PSAK 74 ini terutama membahas sisi liabilitasnya dan asuransi. PSAK 71 nanti mungkin akan lebih banyak diterapkan untuk sisi instrumen keuangan yang investasi yang merupakan asetnya perusahaan asuransi. Dengan menerapkan salah satu lebih dulu tentu saja akan terjadi mismatch sebenarnya ya. Memang bisa dilakukan reklasifikasi, tetapi jika menerapkan lebih dulu akan terjadi mismatch. Maka sebenarnya kelonggaran untuk tidak menerapkan terlebih dahulu, selain memang ini kalau diterapkan terlebih dahulu itu akan ada cost yang lebih karena 2 kali menerapkan, sebenarnya alasan yang lain adalah akan ada kemungkinan mismatch karena keduanya tidak menggunakan prinsip yang sama sekarang gitu ya, jika belum menerapkan PSAK 74. Kira-kira itu ya. Kalau pertanyaan lain yang sudah masuk ini soal reasuransi ya. Bagaimana nih kalau saya coba bahas dulu Bu Elsa soal reasuransi, apakah beda atau enggak? Kalau kita baca ini sekali lagi bukan termasuk dari amandemen ya sebenarnya ya. Cuman kalau kita baca di ruang lingkup sebenarnya PSAK 74 berlaku juga untuk kontrak reasuransi. Jadi apakah nanti jangka pendek atau tidak kembali ke prinsip yang ada di PSAK 74 ya. Apakah boleh menerapkan hal itu atau tidak? Tetapi apakah ada pengecualian khusus hanya semata karena ini reasuransi dan hanya semata sebelumnya jangka pendek, sebenarnya tidak ada ketentuan yang seperti itu. Tapi balik lagi, reasuransi juga masuk dalam ruang lingkup PSAK 74 dan menerapkan ketentuan yang ada di PSAK 74. Apakah bisa menerapkan premium allocation approach atau tidak, tergantung dengan sifat kontraktual dari kontrak reasuransi yang diterbitkan tadi. Kira-kira seperti itu, Bu Elsa. Apakah masih ada pertanyaan lain? Silahkan. Berarti Pak Indra mengkonfirmasi pertanyaannya Pak Iwin ya, peralihan CSM untuk perusahaan reasuransi di ketentuan transisi PSAK 74 yang ada 3 jenis ketentuan transisi, retrospektif, modified retrospektif, fair value, itu tidak ada pengaturan khusus untuk CSM yang dari perusahaan reasuransi gitu ya Pak.
Karena ketentuan transisinya semuanya untuk kontrak asuransi, baik itu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, ketentuan transisinya sama. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Kurang lebihnya. Baik, sepertinya sudah selesai Bu Mia? Iya Bu, waktunya juga sudah habis Bapak Ibu. Oh iya, baik. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, jangan lupa bahwa kita masukannya ditunggu 30 Oktober. Kami sangat berharap masukannya tertulis ya, tanya aja spesifik, tidak apa-apa. Yang terkait dengan amandemen ini lebih bagus lagi. Kami ingin memastikan bahwa perusahaan terutama asuransi di Indonesia itu akan mampu menerapkan PSAK 74 ini dengan baik dan dengan compliance cost ya, dengan biaya-biaya transisi yang efektif, efisien. Begitu Bu Mia, saya kembalikan ke Bu Mia, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak kepada para pembicara dan juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bertahan tetap setia mengikuti webinar ini dari awal dan juga yang aktif berpartisipasi melalui pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah disampaikan Bu Ersa, masukan dari Bapak Ibu kami tunggu paling lambat 30 Oktober 2020 di email DSAK atau IAI Info sebagaimana yang ada di slide, atau juga Bapak Ibu bisa masuk ke website IAI untuk memberikan tanggapan. Seluruh materi pada pagi hari ini juga sudah akan kami posting di website IAI. Silakan Bapak Ibu mengunduhnya untuk materi public hearing pada hari ini. Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyelenggaraan acara ini. Sejak pagi hari kita sudah banyak membahas tentang standar akuntansi keuangan. Kami kembali menginformasikan bahwa dengan menjadi anggota IAI, Bapak Ibu sudah dapat mengakses secara gratis standar akuntansi keuangan atau SAK online. Informasinya bisa diperoleh dengan menghubungi IAI atau mengakses website IAI. Bapak Ibu juga dipersilahkan mengikuti berbagai topik pelatihan IAI secara online yang akan diadakan dalam waktu dekat. Informasinya semua ada di dalam website IAI Bapak Ibu. Demikianlah keseluruhan acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat siang dan sampai berjumpa di acara DSAK IAI selanjutnya.